Justru ketika saya mendalami Quran ini, mengerti isi Quran ini, saya menyatakan Quran ini hanya untuk manusia yang tidak waras. Hanya untuk manusia yang tidak waras. Beberapa saat yang lalu, dua murtadin diskusi by Zoom, diantaranya adalah Profesor Cakra Meudonya, yang akhir-akhir ini juga viral karena statement-statementnya yang cukup berani. Dan dalam diskusi dengan salah seorang murtadin perempuan, sang murtadin perempuan ini kemudian juga melontarkan statement yang cukup berani. Sekali lagi, menurut saya sangat berani, karena ia mengatakan bahwa saya menyatakan Quran ini hanya untuk manusia yang tidak waras. Nah, kalau saya secara pribadi tidak sepakat dengan statementnya sang murtadin perempuan tadi ini. Tetapi sebelum saya mengomentari, baiknya kita simak dulu penjelasan selengkapnya. Karena kalau Anda sudah mulai mengikuti hukum Islam, apalagi Anda hanya mengikuti apa kata ulama, sama sekali tidak mengerti isi Qur'annya, maka Anda akan sangat mudah untuk dimanfaatkan. Anda akan sangat mudah untuk disetir oleh ulama-ulama yang mengatasnamakan agama. Segala sesuatunya yang mengatasnamakan agama. Ya. Saya memutuskan keluar dari Islam bukan karena saya tidak mengerti Quran, bukan karena saya tidak mengerti agama. Justru ketika saya mendalami Quran ini, mengerti isi Quran ini, saya menyatakan Quran ini hanya untuk manusia yang tidak waras. Karena tidak ada satupun di muka bumi ini yang sanggup melaksanakan Quran kecuali orang yang tidak waras. Karena di dalam Quran ini ada perintah-perintah, 149 perintah dari Allah untuk menghabisi orang-orang yang tidak sesuai dengan agama Islam. Iya. Anda harus menghabisi orang tua Anda kalau orang tua Anda tidak menerapkan Islam. Anda harus menghabisi keluarga Anda yang munafik, yang tidak mau menyerahkan diri, menyerahkan harta untuk Islam. Ya. Dan Anda harus membantai, membunuh semua orang-orang kafir di sekitar Anda. Ini perintah dari Quran. Saya perhatikan di Indonesia nggak ada yang sanggup kok melakukan ini. Iya. Ya, nggak ada yang sanggup. Kalau mereka benar-benar sanggup, mereka pasti akan pindah ke Afghanistan atau pindah ke Gaza untuk benar-benar melaksanakan hukum Al-Quran dan hadis. Ini Al-Quran sudah. Kepada Majelis Ulama Indonesia, kemudian kepada BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme, ya, saya meminta itu supaya hadis-hadis yang mengajari orang Islam bubarin orang Kristen itu dihapuskan. Ya, karena ada sebuah hadis yang mengatakan demikian. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi, bertemu dengan orang Nasrani di jalan, maka persempitlah jalan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu udah ajaran Islam. Jadi saya minta itu hadis-hadis begitu dihapuskan saja. Karena membuat orang Islam menjadi ya seperti itu, bengis. Nggak percaya tuh. ya, di awal saya sudah mengatakan tadi bahwa saya tidak setuju dengan statement yang dilontarkan oleh sang murtadin tadi, khususnya sang murtadin perempuan. Mengapa? Karena menurut saya jauh lebih baik ketika kita sudah meninggalkan agama, entahkah menjadi mualaf, entahkah menjadi murtadin. Alangkah lebih bagusnya kalau fokus memperdalam ilmu pada agama yang baru dianut dan tidak perlu lagi menjelek-jelekan agama yang dianut sebelumnya atau agama yang telah ditinggalkan. Nah, ini banyak yang terjadi di Indonesia sekarang ini, di mana entahkah mu'alaf, entahkah murtadin itu pekerjaannya adalah menjelekkan
agama yang telah ditinggalkan atau agama yang dianut sebelumnya. Nah, dalam konteks itu saya kurang sepakat. Jadi menurut saya baiknya fokus saja mendalami ajaran agama yang baru dianut dan tidak perlu lagi menyenggol agama yang telah ditinggalkan, ya. Karena kita percaya bahwa kebenaran itu pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Jadi tidak perlu berjuang begitu keras dalam pengertian sampai harus menjelek-jelekan agama yang kita anut sebelumnya untuk membuktikan bahwa yang kita anut sekarang ini jauh lebih benar. Karena sekali lagi kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri, bahkan ketika kebohongan itu sangat kencang berlari, pada akhirnya kebenaran akan mendahulinya. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga ini menjadi pesan khususnya bagi para mu'alaf atau para murtadin agar sekiranya berhenti untuk menghinakan atau menjelek-jelekan agama yang dianut sebelumnya. Salam.